kalau yang muda dibakar sayur. Kurang enak. Betul kan? Ya namanya mati urusan Allah. Kalau Mang Ibu mau duluan silakan. Kan urusan Allah. Umpama saya duluan ya nggak apa-apa, udah aja. Iya, kalau mama saya duluan, ya berarti membelajarnya. Emang ada orang mau lari, mau mati? Kagak ada. Kullu nafsin dha'iqatul. Tiap nafas pasti merasakan kematian. Sampai aja yang mati duluan. Kalau memang ada yang mati duluan, berarti pulang duluan ya kita doain. Kita sholatin. Bener nggak? Kalau saya duluan mati duluan bu, ibu datang ke saya lah. Dilokan kagak datang ke rumah gua. Datang ke rumah saya, Jalan Sirsak, nomor 32. Liatin jenazah saya, wah nih Pak Ustadz dulu ngajarin pintu soleha. Mungkin sudah wafatnya dan Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa, Allah terima amal ibadah, Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah di kuburannya. Ya, kan ada istri saya, ya. Nah, nah bu, iya, jangan pegang lawan, liatin. Jangan tapi hidup doang, diliatin, udah mati kagak mau liatin. Ya namanya ajal kita kagak tahu. Makanya puasa walaupun 1 bulan cuma sehari puasa. Kalau kita nggak puasa nanti kakala galengan tuh Sungai Rejab masuk ke istana orang ahli surga, ada yang airnya banyak, ada yang sedang, ada yang cetek, ada yang kering. Yang kering nanya, ya Rob, kenapa sih amalia saya begitu banyak ketika di dunia? Kau masukkan diri kami ke dalam surga. Kenapa kau Sungai Rejab kering? Allah nggak jawab sekaligus karena takut kecewa hambanya. Suruh tanya, Allah tanya tuh 2 malaikat yang mencatat Raqib dan Atid di Lauhil Mahfuz. Pas dilihat di Lauhil Mahfuz ternyata orang ini nggak puasa di bulan Rajab seumur hidupnya. Pantes kering. Makanya kita puasa mumpung masih sehat, mumpung panjang umur. Biar enggak ingat-ingat dikit, yang penting puasa. Alhamdulillah, biar jadi sehat. Ya sehat. Di bulan tuh, banyak-banyak air Sungai Rejab karena sering puasa di bulan itu. Alhamdulillah. Orang yang puasa man shoma yauman min Rajabin, sampai saja yang puasa 1 hari di bulan Rajab, ka ibadatis sana, sama seperti ibadah 1 tahun. Ibu puasa bulan Rajab 1 hari sama seperti puasa 1 tahun pahalanya. Alhamdulillah. 1 hari kita puasa di bulan Rajab sama seperti pahalanya kita puasa 1 tahun. Apalagi puasa Ramadan, ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Puasa Bu Aris, besok hari Kamis kalian puasa Rajab, pahalanya 1 tahun kita beribadah puasa. Alhamdulillah. Bagaimana puasa-puasa yang lain? Alhamdulillah. Begitu banyak fadilah keutamaan orang yang puasa di bulan Rajab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Fayuksir min istighfar. Karena ini bulan Rajab, kita memperbanyak istighfar dengan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya
Ya Allah, terimalah taubatku. Insyaallah dengan kita memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Fayukthir min sholati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kita memperbanyak membaca salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aksiru min sholati wassalami alaiya. Perbanyaklah kalian membaca selawat serta salam kepada Nabi. Karena syafaati yaumil qiyamah. Kalian akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Allah tidak memberikan dari 12 bulan ini kepada Nabi dan Rasul dan para umatnya, kecuali umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan bulan Ramadan adalah bulan umat. Kenapa? Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Sampai saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sama seperti pahala 1000 bulan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur innallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah itu berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa syahrun yubaliku baina Jumadil akhir wa Sya'ban wa huwa syahrur Rajab. Sedangkan 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu dipisahkan, diapit dengan 2 bulan, yakni bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yakni di tengah-tengahnya bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Rajab ada bulan yang sangat istimewa bagi kita. Perbanyakin istighfar, perbanyakin puasa, perbanyakin baca Quran, perbanyakin sholat, zikir dan tahmid, mengagungkan, membesarkan asma Allah Ta'ala, kemudian silaturahmi kepada sanak saudara, memperbanyak infak dan sedekah, mengharapkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada kita. Insyaallah. Istaghfiru rabbakum fa innahu ghafar. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Insyaallah dengan berkahnya bulan Rajab kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sehingga hidup kita menjadi berkah. Berkah dari sisa umur kita, berkah dari ilmu kita, berkah dari harta kita, berkah di dalam keluarga kita. Hidup kita langgeng bahagia dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Wa
Haji. Pakai mic bunyi. Nah, biar kedengeran yang lain. Ya. Mulana. Siap. Bisa. Kasih ininya biar dengar suara. Oh, iya. Ya, silakan. Jadi karena yang saya tanyakan soal pribadi kita. Bu, Ibu. Deketin pegangnya. Nah. Jadi Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketika orang itu jatuh, kemudian orang itu patah tulangnya, dan kemudian dioperasi, harus dipasang pen, gitu Pak. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau orang itu di dalam tubuhnya itu ada barangnya seperti pen, kan barang ya Pak Ustadz ya, itu harus diambil, karena ketika orang itu nanti meninggal, barang itu harus tetap diambil. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika ada seorang patah dengan sebab jatuh kan dipen tubuh, masukin besi alat. Ketika di dalam keadaan sehat kembali, memang anjuran dari dokter itu untuk dicabut. Tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu harus dicabut. Kenapa harus dicabut? Dikarenakan besi. Pen itu kan bahaya karena bercampur dengan daging manusia. Takut efek. Makanya ilmu kedokteran itu harus diangkat lagi itu kan. Diangkat. Bagaimana pusat? Dia takut. Kemudian meninggal dunia. Kalau memang sudah meninggal dunia, udah nggak apa-apa dikubur. Karena kalau diangkat itu membahayakan si mayit. Itu darurat. Waktu di dunia aja dia sakit dikata, apalagi sudah meninggal. Itu jangankan luka, rambut yang jatuh ke jasad si mayit yang sudah meninggal, mayit ini menjerit karena merasa sakit, karena ditarik tuh ruh dari jasad telah menyatu. Itu orang yang sudah meninggal dunia sama seperti orang yang jatuh di aspal dalam keadaan luka seperti itu. Makanya harus lemah lembut di dalam memandikan jenazah. Kalau darurat nggak usah. Kecuali barang berharga nih Bu, umpama yang tukang gali, jamnya ketinggalan di mana? Lobang, gali lagi. Iya, karena barang berharga. Menurut ulama, kalau barang yang berharga nggak boleh dimasukkan ke jenazah. Harus jawab. Buat termasuk punya gigi emas, coba gak Bu? Coba emas berlian di kalung ibu, di cincin, bikin beli gelang puluhan gram. Ketika meninggal dicabut gak? Cabut, diambil ame menantu. Diambil ame menantu. Diambil ame suami ibu. Alhamdulillah lumayan. Emas udah ditinggalin. Bapak sedekah, bapak jangan. Siapa Bu? Alhamdulillah. Enggak apa. Karena udah mayatnya udah meninggal. Diambil itu ketika masih hidup. Ketika masih hidup dia takut, kan orang takut Bu, ambil rumah sakit bawahnya. Udah takut aja. Takut di black ini dan itu, disuntik ini.
Makanya banyak orang-orang tua dulu kalau gue sakit, gue mau rumah sakit, gue urusin aja dah. Iya kan? Iya, minta sama Allah dia sehat, panjang, buat ibadah. Ada pertanyaan lagi? Ayo ada lagi yang mau Ustaz. bertanya. Katanya gini ya, orang meninggal nih, kan masih pakai baju ya, nanti bajunya digunting. Ya gunting lah. Iya, saya katanya nih, jangan sakit katanya. Ya kagak, yang digunting bajunya, orangnya. Kan bajunya. Pelan-pelan, kalau memang dia meninggal, dicopot bajunya. Kalau pakai daster dicopot, karena nggak ada orang meninggal dunia pakai kaos. Digunting. Ya baik, pelan-pelan. Ada yang mau nanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak apa-apa. Sudah bu, malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Umpama pada maghrib baru baca kira-kira separuh. Nanti terusin pada isya. Umpama pada isya nggak sempat di subuh. Yang penting malam Jumat sampai hari Jumat. Nah, terakhir itu maghrib. Jumat malam Sabtu. Boleh. Karena surat Kahfi panjang bu, lain baca kulhu. Nanti aja habis maghrib, tapi mama cuma berapa ayat baca. Nah, nanti berisya dibaca. Gak habis juga pada yang penting 24 jam waktunya membaca suratul Kahfi dari malam Jumat sampai Jumat malam Sabtu waktu maghrib. Ayo sampai nanya lagi. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Ibu, jangan. Sebentar, jangan diambil loh. Biar kedengeran suaranya. Ustaz dan Neneng. Pegang ini aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan kita sudah memasuki bulan Rajab dan banyak sekali keutamaan bulan Rajab. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau ketika kebaikan itu kan di bulan Rajab itu Allah akan memberikan pahalanya yang sangat besar ya. Nah, bagaimana dengan dosa yang kita lakukan? Apakah dosa yang kita lakukan ada yang saya pernah dengar katanya kalau kita melakukan dosa di bulan Rajab maka dosanya itu juga akan dilipat gandakan. Bagaimana ya Ustaz? Ya Allah. Mana bisanya? Ya Allah. Di bulan-bulan yang penuh berkah, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan bulan Rajab. Di 4 bulan ini bulan yang sangat agung yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa dilipat gandakan oleh Allah. Sama. Oh, kasihan deh. Yang itu nggak menawar. Lain kalau di bulan-bulan lain. Kalau di bulan-bulan lain enggak. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas Allah Ta'ala 10 kebaikan. Manja'a bisayyi'ati wa la yujza illa misliha. Sampai saja Pak yang melakukan perbuatan jahat maka akan dibalas pula seperti kejahatan yang dilakukannya. Berarti orang lakukan jahat satu kejahatan, satu dosa.
Kalau diniat tuh melakukan kebaikan, antar malam pengen sembahyang tahajud, baca Quran, tahmid dan zikir, ketiduran, hujan gede bener, bangun subuh, itu ditulis satu pahala yang sempurna. Niat, innamal a'malu niyatul mu'min khairu min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amal perbuatan. Niat aja kebaikan dapat pahala. Kalau dia mengerjakan kebaikan, ditulis 10 kebaikan sempurna. Begitu juga dosa. Gitu ya. Dosa. Diniat dosa nih Bu. Diniat dosa. Orang dulu kan dosanya cuma kecil, orang dulu mah. Dosanya apa orang dulu? Orang dulu dosanya ngintip orang mati. Orang dulu. Kenapa? Karena dulu tuh kamar mandi di luar. Rumahnya itu pagar, pakai hordeng. Akhirnya ada orang mau ngintip. Kagak jadi. Gara-gara ada orang yang jagain lakinya. Ada kan? Gak jadi dah. Udah ada yang jagain. Kamar mandi udah cakep. Agak bisa ngintip. Agak jadi tuh ngintip. Dapat satu pahala yang sempurna Allah berikan. Agak jadi tuh. Dapat pahala. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, ditulis satu dosa. Makanya terlalu andai kata umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam api neraka. Terlalu pahala diberikan Allah Ta'ala begitu banyak, tapi dia nggak mengerjakannya. Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa rabbana karim wa bani karim arhamar rahimin bihaqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi muqtajatil fatihah wa bi haqqi man unzila 'alaihi fatihah iftahna Allahu khair waj'alna min ahli al-khair innaka waliyun likulli khair wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una faqih wa faqih lana Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Kemudian juga selamat hari raya Idul Fitri ya. Takutnya besok Nanti ini makan. Besok